Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu bersama Ibu masih di mata pelajaran Proyek Kreatif dan Kewirausahaan. Pada video kali ini kita akan membuat aplikasi, yaitu aplikasi Semerbak Bunga Hotel dengan platform desktop menggunakan Visual Studio dan database SQL Server. Pada tutorial kali ini, Ibu akan menguraikan bagaimana cara membuat tabel dan database di SQL Server 2014. Langkah pertama, pastikan SQL Servernya sudah diinstal. Kemudian, klik 2 kali shortcutnya di desktop. Kita tunggu sampai SQL Servernya ditampilkan. Setelah terbuka, kemudian pada bagian server name-nya langsung kita klik connect untuk menghubungkan server name ke database. Jika sudah connect, maka akan tampil pada panel sebelah kiri folder database. Pada folder inilah nantinya kita akan membuat database yang baru maupun mengubah database yang sudah dibuat. Untuk membuat database baru, klik kanan di folder database, kemudian klik new database. Beri nama, sesuaikan dengan yang ada di LKPD kita ya. Nanti LKPD-nya ada Ibu taruh di description box atau di classroom. Jadi namanya adalah db_semerbak_ nama Anda. Misalnya saja namanya Aska. Jadi ini nama database name-nya. Kemudian kita klik option. Nah, di sini ubah recovery modelnya menjadi full. Setelah itu, yang lain tidak perlu dirubah. Klik OK. Sudah terbentuk DB Semerbak Aska-nya. Kemudian kita lanjutkan membuat tabel pada database tersebut. Nah, di sini silakan nanti dicek LKPD-nya. Kita membuat tabel pada database tersebut disesuaikan dengan Information System Data Dictionary atau kamus datanya yang ada di LKPD. Nah, ini dia ada tabelnya, nama tabelnya, ada nama fieldnya, kemudian di bawahnya nanti ini tampilan untuk ERD-nya yang nantinya akan kita buat relasinya di SQL Server. Nah, kita akan membuat tabel baru yang dilakukan dengan mengklik kanan folder tabel, kemudian pilih tabel. Kita tinggal mengisi kolom name-nya, data type dengan allow nulls-nya. Nah, semuanya disesuaikan dengan LKPD tadi. Nah, misalnya ini kita akan membuat kolom name, ID, tipe kendaraan dengan tipe data integer. Kolom yang kedua yaitu nama, tipe kendaraan, dengan tipe data varchar sepanjang 100. Nah, kemudian ID tipe datanya kita set primary key dengan cara mengklik kanan, kemudian kita pilih set primary key. Jadi pada setiap tabel itu perlu ada primary key-nya yang menentukan, yang nantinya digunakan untuk menentukan kunci dari tabel tersebut. Di sini disimbolkan dengan kunci yang berwarna emas. Kemudian kita buatkan auto increment-nya sesuai dengan LKPD ya. Cari identity specification, kemudian cukup diklik 2 kali saja di is identity. Jadi dengan mengklik 2 kali, nanti pilihannya akan langsung berubah jadi yes. Kemudian nilai identity increment-nya akan berubah jadi 1. Dengan demikian,
nanti ID tipe kendaraan itu akan menjadi auto increment atau dia akan berurutan. Nanti nomornya mulai dari awal 1 sampai seterusnya. Jangan lupa disimpan nama tabelnya dengan nama ini tipe kendaraan. Klik OK. Kemudian bisa kita close. Nah, kita cek di sini apakah sudah ada di folder tables. Nah, ini sudah ada ya. Kalau tidak ada, bisa di refresh. Kemudian ini kita buat tabel baru lagi, caranya sama. Nah, kolom name-nya diisi ID penghuni, data type-nya integer, kemudian kolom berikutnya yaitu nama penghuni, tipe datanya varchar 100 panjangnya. Selanjutnya yaitu nomor KTP dengan tipe data varchar 30. Selanjutnya kolom email dengan tipe data varchar 100. Selanjutnya lagi kolom name-nya nomor HP. Ini untuk menyimpan nomor HP kita gunakan tipe data varchar saja dengan panjang 60. Varchar di sini itu salah satu tipe data untuk menampung teks ya. Selanjutnya ada plat nomor kendaraan. Tipe datanya varchar 10. Kemudian kolom name terakhir ID tipe kendaraan dengan tipe data INT integer. Nah, yang ini nanti untuk foreign key. Kita bentuk dulu set primary key-nya, cukup diklik kanan di ID penghuni, kemudian klik set primary key. Jangan lupa di identity specification, di is identity, diklik 2 kali saja sampai berubah menjadi yes. Jangan lupa disimpan, ganti namanya menjadi penghuni. Kemudian klik OK. Nah, jadi semua sesuaikan nama tabelnya dengan yang ada di LKPD kita. Untuk tipe kendaraan, ini kita buatkan dulu foreign key-nya. Kita klik kanan database diagram, kita pilih new database diagram. Jadi di sini akan kita buatkan foreign key. Nah, ini pilih yes. Kemudian di add saja 2 tabel yang ada, kemudian di close. Nah, di sini kita klik dulu ID tipe kendaraan di tabel penghuni sampai muncul tanda panah hitam itu. Kemudian kita tarik ke ID tipe kendaraan di tabel tipe kendaraan. Nah, ini jadinya untuk penghubung antara foreign key-nya. Pastikan sudah sama dan antar tabelnya sudah benar, sesuaikan dengan yang ada di LKPD kita. Nah, ini. Kemudian klik OK. Klik OK kembali. Nah, ini sudah ada penghubung foreign key, kemudian kita simpan database-nya dengan nama ERD_Summerbug. Klik OK. Klik yes. Jika sudah bisa di close, nah kita lanjutkan di tabel, bisa di refresh ya, biar nanti tabel apa saja sudah dibuat itu bisa tertampilkan. Kita lanjutkan membuat tabel baru lagi, yaitu ini kolomnya diberi nama ID fasilitas, tipe datanya integer, kemudian sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya tadi.
Nama fasilitas, data tipenya varchar, sepanjang 100. Nah, kemudian baru kita buat primary key-nya dengan mengklik kanan. Jangan lupa identity specification, is identity-nya klik 2 kali sampai berubah menjadi yes. Simpan dengan nama fasilitas. Klik OK. Boleh di close, kemudian di sini klik kanan di tabel, kita refresh. Baru nanti tabel yang sudah dibuat akan muncul. Selanjutnya kita klik kanan, kita buat tabel yang selanjutnya lagi. Total di sini nanti ada 16 tabel yang harus dibuat ya. Kolom name-nya yaitu ID tipe kamar. Tipe datanya INT. Kemudian nama tipe kamar. Tipe datanya varchar dengan panjang 100. Selanjutnya deskripsi dengan tipe data teks. Nah, karena ini panjang. Kemudian jangan lupa buatkan primary key-nya dengan mengklik kanan. Klik set primary key, kemudian is identity specification-nya diklik 2 kali pada is identity, jangan lupa disimpan dengan nama tipe kamar. Kemudian klik OK. Bisa kita close, kemudian kita refresh dulu tabelnya. Tabel tipe kamar sudah muncul. Selanjutnya kita buat tabel lagi. Kolom name-nya ID kamar, tipe datanya integer, kemudian nomor kamar, tipe datanya varchar 6, kemudian lantai, tipe datanya varchar 3, kemudian ID tipe kamar. Nah, ini untuk foreign key-nya ya, penghubung ke tabel tipe kamar dengan tipe data integer. Nah, jangan lupa diberi for primary key dan juga dibuat is identity-nya menjadi yes. Kemudian simpan dengan nama kamar. Kemudian klik OK. Kita refresh lagi folder tabel. Sudah ada tabel kamar di sini. Selanjutnya kita akan membuat foreign key-nya. Kita klik kanan lagi di database diagram. Oh, kita buka dulu ya foldernya. Nah, di situ sudah ada ERD Semerbaknya, cukup diklik 2 kali, kemudian klik kanan. Pada area yang kosong, klik add table. Kita add saja semua table yang ada, yang baru saja kita buat. Tinggal diatur posisinya. Kemudian di sini, nah kita
ubah tempatnya dulu ya. Jadi ID kamar digeser, tipe kamarnya digeser juga ke sebelahnya. Nah, kemudian klik ID tipe kamar di tabel kamar. Kita tarik ke ID tipe kamar di tabel tipe kamar. Ini, pastikan sudah benar foreign key-nya di antar tabel dan kolomnya sudah sama namanya, yaitu ID tipe kamar. Klik OK. Klik OK kembali. Nah, maka ini sudah terbentuk foreign key-nya. Kemudian jangan lupa disimpan dan klik yes. Setelah itu, nah inilah ERD-nya untuk seluruh tabel yang sudah dibuat. Nah, jadi tugas anak-anakku sekalian adalah melanjutkan membuat sisa tabel yang masih ada, sesuaikan dengan kamus data pada LKPD yang Ibu berikan. Totalnya ada 16 buah tabel, dan juga membuat dan melanjutkan ERD ini untuk membentuk foreign key-nya atau penghubung antar tabelnya. Untuk mendapatkan file bug-nya atau BAK atau backup dari database-nya, kita bisa melakukan backup dengan langkah kita klik kanan di nama database kita, kemudian pilih task, kemudian klik backup. Nah, di sini kita remove dulu nih tempat penyimpanannya, destination-nya kita remove dulu. Karena ini penyimpanannya di program file. Nah, kita add atau kita tambahkan tempat penyimpanannya, kita cari. Di sini Ibu akan mencontohkan penyimpanan datanya misalnya di folder atau di drive E. Ini ya, Ibu klik E. Klik drive E. Kemudian ketikkan file name-nya, yaitu db underscore semerbak underscore aska. Pastikan backup filenya berupa file bug. Kemudian klik OK. Nah, ini ya tempat penyimpanannya. Kalau sudah seperti ini, coba kita cek dulu di E. Nah, di E-nya belum ada ya, masih kosong. Sekarang kita klik OK. Kemudian kita klik destinasinya, klik OK. Ini sudah sukses untuk pembuatan backup database-nya, kemudian klik OK. File bug tadilah ini ya di folder drive E yang nantinya akan dikumpulkan di classroom kita sebagai backup dari database yang sudah nantinya kalian buat. Sesuaikan dengan LKPD yang Ibu berikan. Nah, lalu bagaimana jika nanti misalnya ingin merestore atau mengembalikan database dari backup tadi? Nah, misalnya ini Ibu contohkan, kalau misalnya database kalian sudah dihapus, atau misalnya nanti kalau pindah PC atau laptop, nah ini kita hapus dulu ya. Jadi misalnya kalau database tersebut memang tidak ada, nah bisa dihapus dulu tadi. Kemudian klik kanan di folder database, pilih restore database. Klik source-nya dari device, nah kita klik add, kemudian kita cari ada di E tadi.
Kita klik, kemudian kita klik OK. Jangan lupa dicentang, klik OK. Setelahnya, nama database-nya sama ya. Nah, restore dari database-nya sudah terbentuk, klik OK. Jadi nanti database yang sudah kita buat itu sudah kembali ke SQL servernya. Termasuk pula ERD yang sebelumnya sudah kita buat atau relasi dari masing-masing tabel pada database ini. Demikianlah tutorial yang bisa Ibu berikan pada kesempatan kali ini. Sekian dari Ibu, stay healthy dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.